Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan materi kelompok 3 yang berjudul Estimasi Volume Tegakan Berdiri dengan menggunakan plot jalur persegi dan trisampling. Daftar isi dari presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, dilanjuti oleh tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, tentunya kita harus mengetahui latar belakang serta urgensi dari adanya penelitian ini. Pengukuran volume pohon atau tegakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Pengukuran volume tegakan berdiri memiliki banyak manfaat sehingga penting untuk dilakukan. Nah, manfaatnya itu seperti membantu dalam perencanaan tebang, pemantauan kondisi hutan, dan perencanaan ruang. Nah, dua metode umum yang sering digunakan untuk memperkirakan volume tegakan berdiri itu ada metode plot jalur persegi dan metode trisampling. Nah, kedua metode ini memiliki prinsip dan teknik yang berbeda dalam penentuan hasil volume tegakannya, sehingga perlu untuk kita membandingkan kedua hasil dari metode ini, agar dapat membandingkan hasil akhir dari kedua metode, serta membandingkan efisiensi dari metode. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, menentukan volume tegakan berdiri dengan menggunakan plot jalur persegi dan trisampling. Yang kedua, menentukan perbandingan tingkat ketelitian kedua metode yang dipakai. Oke, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Volume tegakan adalah total volume semua pohon yang berdiri di dalam hutan. Volume tegakan merupakan faktor penting untuk menilai status sumber daya hutan dan tingkat pengelolaan hutan, serta berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai kemampuan hutan dan mengurangi risiko perubahan iklim. Dalam menentukan volume tegakan ini, terdapat beberapa metode, yaitu pertama, perhitungan volume menggunakan teknik sampling yang paling umum dan paling banyak digunakan di Indonesia adalah trisampling dan plot sampling. Trisampling adalah suatu plot contoh atau sampel unit yang bukan didasarkan pada luasan petak tertentu, melainkan didasarkan pada sejumlah pohon tertentu yang tercakup dalam plot contoh. Lalu kedua ada plot persegi. Adalah plot yang berbentuk kotak dengan panjang dan lebar yang sama. Dan plot berbentuk kotak atau persegi ini bagus dan cocok digunakan pada hutan alam. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa cara untuk menghitung volume pohon dari cara volume pohon plot sampling dan line tree sampling. Yang pertama ada rumus untuk menghitung volume pohon per plot. Selanjutnya ada volume pohon rata-rata per hektar. Selanjutnya ada ragam pohon antar plot per hektar. Kemudian ada kesalahan baku rata-rata antar titik pengukuran, volume pohon per plot dengan metode line tree sampling, dan volume pohon rata-rata per hektar dengan line plot sampling. Serta terdapat rumus kisaran dugaan volume kayu rata-rata per hektar serta kisaran dugaan volume total untuk area hutan tersurvei. Metodologi. Untuk metodologi sendiri mencakup waktu dan lokasi, alat dan bahan, serta metode kerja. Untuk waktu dan lokasi, kegiatan kuliah lapangan ini dilaksanakan di Hutan Pendidikan ITB Gunung Gelis pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pada pukul 8 pagi hingga 12 siang. Nah, pengamatan ini dilakukan di sekitar titik koordinat berikut. Berikut adalah titik pengamatan yang digunakan dibagi menjadi 8 kelompok dan zona lingkungan pada plot 1, 2, dan 3 pada titik pengamatan kelompok 3. Nah, ini ada alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya sendiri ada kompas, pita ukur, GPS, golok, paku payung, kronometer, harga hipsometer, spidol permanen, P-band, sama papan dada. Untuk bahannya sendiri ada infraboard sama tali rafia. Metode kerjanya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perhitungan volume pohon menggunakan rumus yang ada di sini. Dan pembuatan jalur, plot, dan penomoran pohon ini dibuat satu jalur dengan lebar 20 meter kali 50 meter untuk pengukuran potensi pohon serta tahap sebaran pohon. Buat nomor pohonnya sendiri, dimulai dari arah utara, memutar searah jarum jam, dan ditulis nomor pohonnya, nomor jalur, nomor plot, sama jenis pohonnya. Terus ada tree sampling. Kalau tree sampling ini, dia memilih 6 pohon terdekat dari pusat plot. Nah, terus dari luas plot ini dihitung dari jarak pohon yang ke-6 atau jarak pohon terjauh. Untuk pengukuran diameter dan tinggi pohon dilakukan pada pohon yang diameternya sudah lebih dari 10 cm. Kalau misalkan yang dihitung adalah keliling, harus dikonversi dulu ke diameter dengan membagi keliling dibagi atau 3,14. Untuk pengukuran tinggi pohonnya sendiri menggunakan harga hipsometer.
Untuk pembagian tugas dalam kelompok, karena kita berjumlah 7 orang, maka 2 orang ditugaskan mengukur diameter pohon dan memberi nomor pohon, 2 orang ditugaskan mengukur tinggi pohon, dan 3 orang ditugaskan membuat rintisan jalan dan memberikan batas plot, jarak antar plot, serta jarak jalur. Nah, untuk tiap subkelompok ini harus mencatat datanya masing-masing dalam tally sheets. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini kita akan membahas 5 poin utama, yaitu adalah analisis volume tegakan berdiri, analisis ragam volume pohon per hektar, analisis kesetaraan dugaan volume, analisis kesalahan penaikan contoh, dan analisis perbandingan pengukuran dengan RAK. Nah, yang pertama adalah analisis volume tegakan berdiri, di mana analisis ada dua, yaitu analisis volume per plot dan juga analisis volume per hektar untuk kedua metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode line plot sampling, di mana untuk volume per plotnya adalah sebesar 29.494 meter kubik per plot, dan untuk line tree sampling adalah sebesar 0,0299 meter kubik per plot. Lalu perbandingan volume per hektar untuk line plot sampling adalah sebesar 200.094,948 meter kubik per hektar untuk line plot sampling dan 200.099,55 meter kubik per hektar untuk line tree sampling. Perbedaan volume dari kedua metode ini diakibatkan oleh luasan yang ditentukannya pun berbeda, di mana line plot sampling menggunakan 25 kali 50 meter untuk luasan dalam satu plotnya, sedangkan untuk line tree sampling didasarkan dari jarak titik tengah ke pohon terjauh yang telah ditentukan, sehingga volume yang didapatkan pun berbeda. Selain itu, banyaknya vegetasi yang berada dalam satu luasan plot tertentu pun mempengaruhi volume yang ada di dalam satu plot itu tersendiri, sehingga volumenya pun akan berbeda. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis ragam volume pohon per hektar. Nah, jadi ragam volume pohon per hektar itu biasanya digunakan untuk merencanakan kegiatan seperti pengembangan, penanaman kembali, atau konservasi gitu. Nah, berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, didapatkan bahwa besar nilai ragam dari pohon pada KDTK Gunung Gelis sebesar 23.228,47 meter kubik per hektar. Nah, dengan kata lain, untuk kawasan KDTK Gunung Gelis sendiri, ragam volumenya tuh tergolong tinggi gitu. Kenapa bisa tinggi? Itu tuh bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti misalnya jumlah spesies yang ada, nilai diameter dan tinggi yang beragam, atau bisa juga karena biodiversitasnya yang tinggi. Semakin banyak jenis pohon yang ada, maka semakin tinggi tingkat biodiversitasnya. Seperti yang dikemukakan oleh Gwandari pada tahun 2010, ternyata semakin tinggi jenis pohon dan nilai keanekaragaman di suatu area, maka semakin besar pula variasi fungsi ekologisnya. Nah, karena KDTK Gunung Gelis ini termasuk hutan lindung ya, beda halnya dengan kalau kita bicara tentang hutan produksi seperti HTI, itu tuh nilai ragam volumenya tuh cenderung sangat kecil gitu, karena komposisi vegetasinya ya monokultur. Kalau monokultur tuh cenderung diameter dan tingginya tidak jauh berbeda gitu. Jadi Lin et al. Juga nyatain pada tahun 2012 bahwa sebagian besar hutan dengan praktik monokultur itu keanekaragaman hayatinya biasanya rendah. Nah, perbedaan ragam volume pohon per hektar antara hutan lindung sama hutan produksi itu biasanya disebabkan karena tujuan pengelolaannya yang berbeda. Kalau kita bicara hutan lindung seperti KDTK Gunung Gelis, nah yang ragam volumenya tinggi itu tuh karena fokusnya tuh lebih ke ekologis, konservasi lingkungan, ekosistem seperti itu. Sedangkan sebaliknya kalau kita bicara hutan produksi itu karena ragam volumenya rendah, maka tujuannya tuh lebih ke pengelolaan produksi kayu misalnya, dan tentu dengan manajemen yang terencana. Kemudian ada analisis kisaran dugaan volume. Yang pertama ada volume kayu rata-rata per hektar yang kita dapatkan dengan 183.789 meter pangkat 3 per hektar, di mana nilai ini cukup tinggi.
Hal ini menunjukkan keberadaan jumlah individu pohon yang melimpah di area tersebut. Faktor-faktor seperti kondisi tempat tumbuh yang mencakup aspek fisik dan kimia memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan pohon. Volume kayu yang tinggi juga berkaitan dengan diameter dan tinggi pohon yang semakin besar di lokasi tumbuh yang subur. Selanjutnya ada analisis kisaran dugaan volume yang total area hutan tersurvei. Kita dapatkan nilai dari kedua metode ini yaitu line plot sampling dengan 49.964 dan line tree sampling yaitu 19.081 meter pangkat kubik, di mana perbedaan ini disebabkan oleh metode pengambilan sampel dan perhitungan yang berbeda. Line plot sampling dianggap lebih akurat karena mengukur semua pohon dalam plot yang dipilih secara acak atau sistematis. Sebaliknya, line tree sampling memiliki potensi kesalahan dan bias yang lebih besar karena lebih fokus pada pohon tertentu berdasarkan aturan sampling. Setelah diketahui kisaran dugaan volume tegakan pada KHDTK Gunung Gelis, maka perlu dilakukan analisis terhadap kesalahan penarikan contoh atau sampling error. Sampling error atau SE adalah ukuran variabilitas atau ketidakpastian sampel statistik dalam melakukan estimasi suatu parameter. Didapatkan perbandingan nilai sampling error sesuai dengan grafik, yaitu 62,186% untuk metode line plot sampling dan 60,338% untuk metode line tree sampling. Semakin kecil nilai sampling error, maka akan menghasilkan nilai rata-rata sampel yang lebih akurat dan representatif terhadap populasi dengan baik. Nilai SE yang lebih dari 20% akan dianggap kurang baik, dan perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mendapatkan dugaan yang lebih optimal agar dapat digunakan sebagai landasan operasional. Dilakukan analisis perbandingan pengukuran dengan rancangan acak kelompok atau RAK. RAK sendiri adalah suatu rancangan yang diterapkan dengan cara mengelompokkan suatu percobaan menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Pada kasus ini, 10 plot berbeda adalah kelompok dan 2 metode pengambilan sampling ditetapkan sebagai perlakuan. Perlu diketahui bahwa dugaan estimasi volume pohon lebih besar dihasilkan dengan metode line plot sampling. Setelah dilakukan ANOVA dan didapatkan hasil uji RAK, maka ditetapkan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan taraf kepercayaan 95%. Disimpulkan untuk tolak hipotesis 0 atau H0 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Maka dari itu perlu dilakukan uji lanjut. Uji lanjut 2K mengidentifikasikan perbedaan dan pengaruh spesifik antara perlakuan dan kelompok. Didapatkan hasil yang signifikan, di mana nilai selisih antara rata-rata kedua metode lebih besar dibandingkan Q kali SY atau Honest Significant Index. Disimpulkan bahwa kedua metode pengambilan sampling tidak akan memberikan hasil dugaan volume pohon per satuan hektar yang sama. Metode sampling menjadi berpengaruh. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Siaan pada tahun 2012, di mana pada kawasan hutan tanaman rakyat yang homogen dan seumur, serupa dengan kawasan KHDTK Gunung Gelis, terdapat adanya perbedaan metode sampling yang menghasilkan nilai dugaan volume pohon yang memiliki perbedaan yang signifikan pula. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, dapatkan hasil volume per plot sebesar 29,490 meter kubik untuk metode line sampling dan 0,030 meter kubik untuk metode line tree sampling. Kemudian untuk volume per hektar didapatkan 294,949 meter kubik per hektar untuk volume per hektar line plot sampling, dan untuk line tree sampling didapatkan 299,555 meter kubik per hektar. Adapun kisaran volume rata-rata per hektar sebesar 183,789 meter kubik per hektar pada kawasan KHDTK Gunung Gelis. Selain itu didapatkan volume total area hutan tersurvey dengan menggunakan metode line plot sampling sebesar 4.996,22 meter kubik dan nilai volume pada line tree sampling sebesar 19.081,001 meter kubik. Didapatkan pula nilai kesalahan penarikan contoh atau standar error pada metode line sampling sebesar 62,186% dan metode line sampling sebesar 60,338%, dan didapatkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, artinya kedua metode tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian terdapat saran di mana kegiatan pengukuran volume tegakan sebaiknya dilakukan dengan memastikan terlebih dahulu dan menyamakan pengetahuan serta kemampuan masing-masing praktikan dalam mengaplikasikan alat dan pengukuran dan metode. Hal tersebut penting untuk diterapkan agar didapatkan data pengamatan yang akurat dan presisi. Perlu dilakukan pula penelitian lebih lanjut pada kawasan hutan yang memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi dan atau pada tapak hutan yang tidak seumur sehingga dapat mengetahui lebih lanjut apakah metode line plot sampling dan line tree sampling dapat memberikan dugaan estimasi volume pohon yang signifikan atau tidak. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf
Bila banyak kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.